Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan Zoom pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pula salawat beriringan salam kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai project business plan kami, di mana anggota kelompok kami, saya sendiri Anissa Desi Danila, kemudian Asna, Dea Laurenta Baru Sendiri, dan terakhir Rusni Kotima. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai budidaya hidroponik selada kami dan olahan makanannya. Sebelum itu, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang usaha kami ini. Mengapa kami memilih budidaya hidroponik selada dan olahan makanan berupa salamosa atau salada samosa. Nah, untuk hidroponik selada sendiri, kan hidroponik selada ini merupakan cara baru dalam teknik penanaman yang dilakukan tanpa media tanah. Teknik ini pada dasarnya hanya memanfaatkan air sebagai media tanamnya. Nah, jika dibandingkan dengan media tanah, media air ini lebih efisien digunakan di lahan yang sempit, pemeliharaan tanaman ini tergolong mudah, dan hasil panennya juga higienis. Sehingga panen dari budidaya hidroponik selada ini lebih bagus daripada hidroponik menggunakan media tanah. Kemudian, mengapa kami mengambil olahan makanan berupa salamosa? Nah, kita bisa melihat di area perkuliahan kita sendiri saja, bahwa banyak makanan berupa seperti salamosa atau berupa batagor yang diminati atau memiliki peminat yang banyak di daerah kita sendiri atau di kampus kita sendiri. Karena hal tersebut, kelompok kami terinspirasi untuk mengangkat atau memilih judul atau tema dari usaha kami berupa salamosa. Selain itu, salamosa ini dalam pembuatannya sangat mudah dan tidak ribet untuk kalangan anak kos. Kemudian kita lanjut ke visi misi dari usaha kami. Nah, visi misi dari usaha kami yang pertama yaitu visi menjadikan usaha tanaman hidroponik dan olahannya ini diminati oleh banyak tempat makanan atau restoran atau kita pada umumnya mahasiswa karena kualitas dan memiliki gizi yang tinggi. Kemudian misi kami menghasilkan bahan baku yang sehat, berkualitas dan bertujuan untuk memuaskan konsumen. Nah, tujuan usaha kami ini yang pertama yaitu mengasah soft skill dalam berwirausaha dalam anggota kelompok kami. Kemudian yaitu mendapatkan keuntungan dan yang terakhir menarik minat konsumen untuk membeli hasil panen tanaman hidroponik selada yang kami budidayakan dan olahannya agar tercapai target penjualan. Nah, kemudian yaitu alat dan bahan usaha yang kami gunakan. Untuk usaha kami yang berupa budidaya tanaman hidroponik selada, yang kemudian diolah juga menjadi yang hasil panennya menjadi makanan berupa salamosa atau salada samosa. Cara untuk mendapatkan bahan dan peralatan sendiri, jika dilihat dari usaha sejenis kami, yaitu dengan membeli bahan dan peralatannya. Namun, untuk usaha kami sendiri, bahan dan peralatan disediakan oleh jurusan, terutama pada budidaya hidroponik, semuanya dibiayai oleh jurusan. Untuk alat dan bahan hidroponik selada, yang alat yaitu bisa kita lihat di sini ada tandon, net pot, sumbu atau kain panel, kemudian rock wool. Nah, bahannya yaitu larutan nutrisi, kemudian bibit. Dan pada salamosa. Nah, alat dan proses pengolahannya yaitu barang-barang dari kos salah satu anggota ini, yaitu Rusni Kotima, dan untuk bahan seladanya, untuk seladanya sendiri yaitu dari hasil panen kami, dan bahan yang lainnya kami beli. Yaitu di sini alatnya itu ada kompor listrik, kemudian sendok, dan tepung terigu. Dalam isiannya itu berupa sosis, daun bawang, telur, dan Nah, untuk pengolahan usaha. Untuk yang pertama yaitu untuk yang hidroponik selada.
yaitu kita harus adanya persiapan. Nah, cara menanam selada yang pertama adalah dengan memilih benih atau bibit ya dengan varietas terbaik. Kemudian yaitu penyemaian. Nah, penyemaian ini pilihlah beberapa benih yang akan disemai. Jumlahnya sendiri yaitu tergantung dalam usaha. Sedangkan usaha kami yaitu kami membutuhkan 30 sampai 40 benih atau bibit. Kemudian yaitu perawatan. Untuk perawatan sendiri, kita harus memastikan dan mengetahui dengan secara benar bagaimana cara untuk perawatan budidaya hidroponik selada ini. Karena jika kita melakukan kesalahan dalam budidaya hidroponik selada ini dalam perawatannya, maka akan menghasilkan hasil panen yang tidak baik. Nah, lakukanlah pengecekan harian untuk selada atau setidaknya 2 hari sekali. Kemudian pengecekannya biasanya dilakukan dengan melihat kadar ppm air atau nutrisi. Nah, kebersihan nutrisi dan pertumbuhan dari akar itu juga mempengaruhi hasil dari panen hidroponik ini. Kemudian yang terakhir yaitu panen dari hidroponik ini. Nah, selada memerlukan 30 hingga 40 hari untuk panen. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu untuk menikmati hasil kerja keras kita. Kalau lebih dari 40 hari, maka biasanya akan menghasilkan panen yang terasa pahit. Kemudian yaitu untuk pengolahan salamosanya sendiri. Nah, untuk pengolahan salamosa, yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama yaitu penyiapan kulit. Untuk penyiapan kulit sendiri, kita menggunakan alat-alat seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu ada tepung terigu, terus penyedap secukupnya. Nah, kemudian kita akan memerlukan air sedikit demi sedikit, jangan terlalu banyak, cuma sampai adonannya menjadi kalis. Nah, untuk kulit ini kita perlu merolnya agar kulit ini menjadi tipis. Kemudian yaitu isian. Nah, isian di sini kami menggunakan selada sebagai pokok utama dalam isian ini, kemudian dicampur dengan telur dan juga sosis. Selanjutnya yaitu penyedap secukupnya. Nah, kemudian isian ini akan kita masukkan ke dalam kulit yang telah kita buat sebelumnya. Dan lalu kita bentuk seperti salamosa. Nah, kemudian kita akan menggorengnya sampai warnanya keemasan. Kemudian kita kemas, salamosa pun siap. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Asma. Untuk Asma, dipersilakan. Baiklah, saya Asna akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai cara memperkirakan harga jual. Nah, di sini kami menggunakan dua standarnya. Yang pertama yaitu berdasarkan kompetensi. Di sini dengan menghitung biaya yang sudah dikeluarkan dan menghitung berapa persen yang diinginkan. Di sini termasuk bahan-bahan dan biaya operasional bisnis lainnya seperti listrik, gaji karyawan, transportasi, biaya promosi atau iklan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan melihat harga pasar. Nah, di sini kami melihat harga dari para pesaing dan melihat patokan harga yang ditetapkan oleh para pesaing tersebut. Selanjutnya yaitu pengembalian modal. Kami menggunakan metode payback period atau periode payback period. Nah, di sini kami menggunakan metode tersebut dengan menghitung modal dapat dihitung dengan cara membagikan nilai investasi dengan aliran kas bersih yang masuk per tahun. Lanjut deh. Selanjutnya yaitu manajemen usaha. Nah, di sini yang pertama yaitu CEO dari usaha kami yaitu Bunda Skunda Dilarosa. Selanjutnya yaitu ketua kami Anissa Desidenila.
Nah, ketua ini tugasnya yaitu akan mengarahkan setiap divisi untuk melaksanakan tugasnya dan mengkoordinasi kerja antara divisi usaha agar dapat berjalan dengan baik. Di sini juga dibutuhkan keterampilan kepemimpinan, yaitu keterampilan yang dibutuhkan dalam mengkoordinir semua divisi dan mengarahkan setiap divisi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada Husni Khotimah sebagai finansial. Nah, di sini dibutuhkan juga keterampilan dalam aspek finansial, sangat dibutuhkan dalam membangun dan mensukseskan suatu usaha kami, serta menentukan kebijakan dalam memasarkan produk dan jasa perusahaan atau produk usaha kami dengan melihat peluang-peluang pasar. Selanjutnya yaitu Dea Laurenta Sembiring sebagai produksi dari usaha kami. Nah, di sini juga dibutuhkan keterampilan, yaitu keterampilan produksi ini salah satu aspek yang mendukung keberlangsungan suatu usaha, membuat perencanaan, mengordinasi, mengontrol dari proses pembuatan, dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan sebuah produk yang diproduksi secara efisien. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Asna, sebagai marketing. Nah, di sini dibutuhkan juga keterampilan dalam aspek pemasaran atau marketing dalam membangun dan mensukseskan suatu usaha yang kami dirikan, yaitu mengenai salamosa dan hidroponik sayur selada. Selanjutnya yaitu mengenai risiko-risiko yang dihadapi. Yang pertama yaitu risiko dalam hidroponik selada. Yang pertama dalam penggunaan pupuk yang salah. Yang kedua kurangnya pencahayaan ketika proses penanaman. Yang ketiga yaitu tidak menjaga kebersihan atau keteledoran kami dalam menjaga kebersihan hidroponiknya. Yang keempat yaitu dalam pemberian nutrisi atau mungkin kelebihan atau kekurangan dalam pemberian nutrisi tersebut. Yang terakhir yaitu yang kelima hasil hidroponik kami yaitu daunnya menggulung dan berwarna kecoklatan. Lanjut deh. Selanjutnya yaitu risiko dalam pembuatan salamosa. Nah, di sini ada juga 5 risiko. Yang pertama yaitu persaingan yang ketat dari para pesaing jenis usaha yang sama. Yang kedua yaitu perubahan kondisi ekonomi. Selanjutnya yang ketiga pelanggan cepat bosan. Yang keempat yaitu permintaan pelanggan. Yang kelima yaitu strategi yang kami gunakan kurang baik. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Asna. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea Laurenta. Kepada Dea Laurenta dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembukuan. Pembukuan per bulannya kita hitung pertama yaitu harga salamosa. Harga per pack dari salamosa tersebut yaitu senilai Rp5.000. Jadi minimal dalam 1 bulan itu kita memproduksi 100 packs per bulannya. Jadi pemasukan per bulan itu dihitung kira-kira 5.000 kali 100 sama dengan 500.000 per bulannya. Keuntungan per bulan dibagi dengan keuntungan per bulannya itu dihitung dengan menggunakan pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Di sini pemasukan kami yaitu 500.000 dikurang dengan pengeluaran 224.000. Jadi keuntungan yang diperoleh yaitu 276.000. Yang kedua yaitu harga selada. Selada sendiri kami menjualnya per pack-nya yaitu 5.000 per pack. Minimal produksi selada dalam 1 bulan yaitu 11 pack.
Jadi pemasukan selada per bulannya itu dihitung 5.000 dikali dengan 11 yaitu 55.000. Keuntungan per bulannya yaitu pemasukan selada 55.000 dikurangi dengan pengeluaran Rp0 karena ditanggung dari jurusan. Jadi kami memperoleh keuntungan yaitu sebesar Rp55.000. Selanjutnya yaitu pembukuan Salamosa dan Selasa. Harga Salamosa tersebut dihitung satu pack seharga Rp5.000, harga selada satu bungkusnya itu Rp5.000. Jadi modal yang kami keluarkan yaitu seharga Rp56.000 dengan hasil penjualan Rp100.000 ditambah dengan Rp55.000 menghasilkan keuntungan sebesar Rp99.000. Selanjutnya yaitu solusi dari permasalahan-permasalahan dari selada tersebut atau selada hidroponik, yaitu yang pertama penggunaan pupuk yang salah. Solusinya yaitu sebelum memberikan pupuk kepada tanaman yang kita tanam, hendaknya mempelajari terlebih dahulu tentang cara pembudidayaan tanaman tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam proses budidaya, seperti salah pemberian nutrisi, salah pemberian pupuk, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kurangnya pencahayaan. Tempat yang strategis yaitu tempat di mana tanaman bisa mendapatkan sumber cahaya dengan baik dan cukup. Dan juga tempatnya dekat dengan sumber air agar bisa setiap airnya habis langsung bisa diganti. Yang ketiga yaitu tidak menjaga kebersihan. Solusinya yaitu sebagai seorang pembudidaya, kita harus menjaga kebersihan tempat budidaya. Yang keempat yaitu kelebihan atau kekurangan nutrisi. Solusinya yaitu pada saat pemberian nutrisi tanaman hidroponik harus sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Makanya harus mempunyai ilmu tentang budidaya hidroponik terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu daunnya menggulung dan berwarna coklat. Hal ini disebabkan karena pemberian nutrisi pada tanaman yang berlebihan atau terlalu sedikit pemberian nutrisi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dea Laurenta. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Usni Fatimah. Kepada Usni Fatimah dipersilakan. Terima kasih, moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yaitu tentang solusi dalam menghadapi permasalahan saat pembuatan produk Salamosa atau batagor selada yang kami buat. Yang pertama yaitu ada persaingannya yang ketat. Nah, strategi pertama untuk menghadapi persaingan usaha adalah memperkuat brand produk kita. Hal ini penting karena di sini seberapa besar brand dan produk memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, untuk mengetahui pesaing bisnis, berarti kita mengetahui kelebihan dan kelemahan dari kompetitor usaha. Selera konsumen agar mengetahui bagaimana persaingan yang ada di pasaran. Yang kedua yaitu ada perubahan kondisi ekonomi. Solusi dari permasalahan ini kita harus melihat dulu bagaimana masyarakat di sekitar dan dari sana kita bisa menetapkan harus pada konsumen kita. Yang ketiga yaitu pelanggan cepat bosan. Pelanggan tidak cepat bosan terhadap produk yang kita buat, yaitu kita bisa dalam produk tersebut, bukan hanya dengan kemudian seperti menambahkan sosis, telur, dan jenis makanan lainnya yang bisa kita jadikan isian. Yang keempat, yaitu permintaan pelanggan, yaitu perubahan metode dan selera pelanggan. Solusinya di sini kita menyediakan berbagai variasi macam produk pelanggan agar pelanggan atau
konsumen itu bisa menikmati banyak varian dari produk kita dan agar konsumen cepat bosan. Kelima, strategi yang dilirik oleh banyak konsumen. Next deh. Nah, di sini juga ada strategi pemasaran. Dalam setiap usaha ada strategi pemasaran yang dikenal dengan istilah 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Yang pertama yaitu ada produk atau desain dari variasi produk kita. Dalam rencana pemasaran produk tanaman hidroponik, dilakukan dengan mengemas produk dalam kemasan yang berupa kotak. Dan juga bisa langsung dibeli di tempat budidaya tanaman hidroponik yang kami lakukan. Yang kedua yaitu place atau tempat pemasaran penjualan produk tanaman hidroponik kami ini, yaitu seperti pecel bisa dilakukan penjualan menawarkan kepada konsumen langsung. Ketiga yaitu ada target pelanggan. Target pelanggan atau konsumen kami di sini orang yang menyukai sayuran selada, terutama para pedagang makanan yang menggunakan sayur selada dalam 8 produk penjualannya, yaitu seperti kafe, restoran, dan lain-lain. Dan di sini kami juga berencana untuk menawarkan kepada rumah makan yang membutuhkan. Baiklah, yang keempat yaitu ada price atau harga produk. Harga dari sayuran selada ini yang kami tawarkan kepada konsumen yaitu mulai dari harga 5.000 per kilonya. Harga ini murah dan terjangkau oleh para konsumen dan hasil tanaman yang bagus dan bisa memuaskan konsumen. Yang kelima yaitu ada promotion atau promosi. Promosi produk ini kami lakukan dengan membuat brosur tanaman selada yang menarik. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Sni Ketimah tadi, bahwa pamflet yang dibikin itu bisa di-share di media sosial. Jadi banyak konsumen yang lebih banyak bisa lakukan. Tempat selanjutnya kami juga ada yaitu di bagian greenhouse-nya masih di tempat dekat dengan IPA terpadu yaitu Universitas Negeri Padang. Sedangkan tempat pengolahan Salamosa sendiri yaitu di tempat kosnya Husni Khotimah, itu di bagian Jalan Petenggangan. Nah, di peta ini teman-teman bisa melihat di mana usaha yang sedang kami lakukan. Nah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf atas sedikit atau adanya kesalahan karena ada sedikit masalah di jaringan di anggota kelompok kami. Semoga presentasi kami ini dapat bernilai ibadah dan menjadi ilmu untuk kita semua. Teman-teman yang ingin bertanya, memberi saran dan kritik bisa diberi di kolom komentar di YouTube ini. Sekian dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.